berjumpa dan akan belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari dalam. Yang pertama, bahwa Tuhan memberikan kepada manusia talenta yang berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Tuhan tidak menuntut apa yang kita tidak punya, tapi Tuhan menuntut kita untuk melakukan dengan maksimal apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Manusia bisa tidak setara dalam talenta, tetapi manusia harus setara dalam usaha. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa talenta apapun, besar atau kecil, harus dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Yang kedua, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan setia adalah promosi. Hamba ini melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan setia, sehingga sang majikan berkata, "Dipercayakan perkara yang besar, yang 5 ditambahkan 5, yang 2 ditambahkan 2." Ada prinsip yang menarik yang bisa kita pelajari, bahwa kesetiaan bukan hanya bicara menjaga dengan pasif talenta yang Tuhan sudah beri buat kita, tetapi kesetiaan bicara apa? Mengembangkan apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Dengan jelas perumpamaan ini mencatat bahwa yang 5 melakukan dengan baik dan setia sehingga menghasilkan 5 talenta. Demikian juga yang 2. Jadi
Sudahkah kita mengembangkan apa yang Tuhan sudah beri buat kita? Talenta, karunia, bakat dengan setia. Artinya harus dikembangkan, ditambahkan lagi. Yang ketiga, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa orang dihukum karena tidak mencoba. Hamba yang memiliki satu talenta tidak kehilangan talentanya, tetapi dia menguburkan talentanya. Orang yang memiliki sedikit talenta selalu akan berkata begini, saya tidak bisa berbuat lebih banyak, kontribusi saya tidak bisa lebih besar. Ya. Ingat, penghukuman adalah untuk orang yang memiliki satu talenta tetapi tidak pernah mencoba menggunakannya dan tidak berani mengambil resiko untuk kebaikan bersama. Yang keempat, perumpamaan ini mengajarkan aturan hidup yang secara universal benar, bahwa yang memiliki akan ditambahkan, yang tidak memiliki akan diambil daripadanya. Artinya, jika seseorang memiliki bakat dan melatihnya, ia secara progresif mampu berbuat lebih banyak dengan bakat, dengan talenta, dengan karunia-Nya tersebut. Tetapi jika dia tidak menggunakannya, maka lama-kelamaan talenta, bakat, karunia akan hilang. Ingat, pengulangan adalah induk dari kecakapan. Sekali lagi, pengulangan adalah induk dari kecakapan. Jadi, marilah kita dengan setia mempergunakan talenta, karunia, bakat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Untuk apa? Melayani Tuhan dan sesama. Jadilah hamba yang setia bagi hormat dan kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati.